Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal dari IAIN Salatiga. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan memahami fokus and scope, author guidelines, dan template di jurnal. Ya, maksudnya adalah artikel template. Ya. Yang pertama adalah mungkin iklan dulu. Di IAIN Salatiga ada satu jurnal Sinta 1 namanya IJIMS, Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, Q1 di Skimago, kajian studi Islam ya. Dan 6 jurnal Sinta 2, Inferensi, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Jurnal Istihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Register Journal, Language and Language Teaching Journals, Muqtas itu Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Lisania, Journal of Arabic Education and Literature, Milati, Journal of Islamic Studies and Humanities. Dan ada 2 jurnal yang Sinta 3 dan 2 jurnal Sinta 4 ya. Oke. Jurnal yang saya sebut pertama tadi yang Sinta 1, Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, terbit 2 kali dalam setahun dan hanya 8 naskah satu edisinya. Yang kemarin-kemarin itu hanya 6 naskah saja ya. Nah, ini accepted di Scopus Agustus 2017 ya. Kemudian jurnal yang saya kelola itu Register Journal, itu ada di Emerging Sources Citation Index of Web of Science ya. Sinta 2 SC Web of Science. Kalau sudah terindeks begitu, bisa dilihat artikel-artikel yang telah ada di sana, tapi menunggu 1,5 tahun baru terindeks, mirip kalau apply ke Scopus ya. Oke, sebelum saya membahas fokus and scope, perlu dipahami bahwa scoring jurnal itu ada Sinta 1 sampai 6, yang tertinggi itu skor 85 sampai 100 itu Sinta 1. Sedangkan terendahnya itu skor 30 sampai 40 ya. Kalau zaman dulu namanya peringkat A, peringkat B, itu Sinta 1, Sinta 2 ya. Kalau dulu itu enggak Sinta enggak A, enggak B berarti tidak terakreditasi ya. Tapi ada penghargaan. Sekarang ada Sinta 3, 4, 5, 6. Itu kebaikan dari tim akreditasi atau Ristek Dikti ya. Kebaikan dari pemerintah. Oke. Sekarang kita memahami fokus and scope jurnal ya. Ibarat perjalanan pasti sudah ditentukan tujuan. Demikian juga sebuah jurnal didirikan pasti dari awal sudah menentukan fokus and scope. Dalam penilaian di web Arjuna, untuk Arjuna itu web untuk penilaian akreditasi jurnal nasional, penentuan fokus and scope sangat ditekankan. Makin super spesialis makin baik, sehingga satu jurnal dan jurnal yang lain punya distingsi. Apalagi penilaian tim CSA Scopus terhadap fokus and scope jurnal sangat ketat, harus unik dan super spesialis ya. Nah, rejection terhadap jurnal yang masuk ke Scopus itu karena dianggap tidak unik fokus and scope dan nama jurnalnya juga ya. Oke, kita menuju ke Sinta ya. Coba kalau kita perhatikan namanya Jurnal Pendidikan Islam, jurnal yang dipublish oleh PAI, Prodi Pendidikan Agama Islam ya. Tadris Jurnal Pendidikan Islam, Edukasi Islam Jurnal Pendidikan Islam, Nadwa Jurnal Pendidikan Islam, banyak sekali. Bahkan ini sama ya, nomor 4, 5 ya, itu sama, sampai 35 jurnal. Kemudian jurnal penelitian ya. Jurnal penelitian yang dikeluarkan oleh LP2M. Nah, itu juga sama ya, jurnal penelitian, tapi dengan politik, ada yang IPA ya. Nah, ini inferensi dari kampus kami, jurnal penelitian sosial keagamaan, sampai 160 jurnal ya, tapi bidangnya beda-beda ya. Nah, ini memang masing-masing itu, terutama yang tadi yang pencarian jurnal pendidikan agama Islam, jurnal pendidikan Islam
itu mestinya masing-masing harusnya beda ya. Jadi maksudnya coveragenya, scope-nya itu beda karena dari nama itu kan sama, dan ini nggak bisa diubah. Ibaratnya akta kelahiran namanya itu ya itu nggak bisa diubah. Nah, ini dari sisi pengelola jurnal ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai author ya. Penulis itu wajib memahami fokus dan scope jurnal. Jika misalnya naskah Anda itu bidang ilmu kependidikan, jangan mencoba mengirim naskah ke jurnal bidang pengajaran bahasa, kecuali jurnal itu mengcover fokusnya ilmu pendidikan dan pengajaran bahasa, misalnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jika Anda bidang ilmu budaya, jangan mencoba mengirim naskah ke Indonesian Journal of Islam and Muslim Society, karena berpotensi reject, karena bukan kajian budaya bidangnya. Rejection ini bukan berarti naskah Anda rendah kualitasnya atau jelek, tapi disebabkan oleh out of focus and scope ya. Nah, itu salah satu faktor yang menyebabkan rejection ya. Nah, kemudian ibarat kitab suci, kata Pak Lukman, mantan kasubdit publikasi ilmiah di Ristek Dikti, fokus and scope, author guideline, dan template itu sangat satu paket ibarat kitab suci yang wajib menjadi panduan bersama antara penulis, editor, dan reviewer ya. Template saya tekankan adalah template artikel, bukan template jurnal atau tampilan jurnal, tapi artikel ya. Editor jurnal yang jihadis jurnal pasti tidak akan berani melakukan bunuh diri dengan menerima artikel yang out of scope, meski yang mensubmit artikel adalah sobat karib atau bahkan pimpinan di lembaganya ya. Jihadis jurnal maksudnya dalam arti positif, orang yang mati-matian untuk jurnal tidak akan berani menerima artikel yang out of scope. Menerima naskah yang out of scope akan menurunkan kualitas manajemen jurnal dan bisa berpotensi discontinued oleh tim Scopus jika sebuah jurnal sudah terindeks di Scopus. Jika sudah di Sinta 2 bisa turun ke level Sinta 3 atau terjun bebas di Sinta 4 atau 5 jika banyak naskah yang out of scope of the journal. Nah, jurnal yang isinya bunga rampai tidak dinilai berkualitas tinggi. Nah, ini ada contoh-contoh fokus and scope masing-masing jurnal. Ini yang di PTKIN, Al-Jamiah Journal of Islamic Studies. Penekanannya adalah textual fieldwork studies, perspektif multidisciplinary ya. Ada lagi Journal of Indonesian Islam ya, jadi fokusnya adalah the journal put emphasis on aspect related to Islam studies in Indonesian context. Jadi harus yang konteks Indonesia dengan berbagai sudut pandang. Nah, ada lagi yang Studia Islamika, ada Kijis ya, itu masing-masing punya fokus scope yang berbeda, harus dipelajari benar-benar ya. Kalau tidak ada fokus itu jangan kirim ke sana ya. Nah, ini tim CSAB Scopus yang saya sebut tim penilai di Content Selection Advisory Board ya. Di penilaian konten sangat diperlukan. Nah, kita melihat author guideline pada jurnal ini bisa kita lihat pada bagian sidebarnya ya. Jadi petunjuk-petunjuknya harus dilihat ya. Jadi misalnya 6.000 sampai 7.500 kata ya, itu jangan melebihi itu atau kurang dari itu. Jadi bisa ditambahkan atau dikurangi sesuai dengan author guideline-nya. Atau misalnya di register journal, author guideline-nya di situ disebutkan bahwa abstrak 200 sampai 250 kata. Kemudian introduction to conclusion should be 4,000 until 5,250 words or at least 17 until 22 pages dengan ukuran kertas B5 ya. Referensi 30 sampai 60 references, 40 sampai 80% diambil dari jurnal internasional. Nah, ini guideline seperti ini bukan hanya font, kemudian penataan tabel dan gambar, tapi juga bagaimana kontennya itu, mulai dari judulnya ya, mulai dari abstraknya, isinya apa aja, misalnya the purpose of research, method finding ya, kemudian introduction apa aja, misalnya novelty, theoretical contributions, state of the art dan sebagainya ya. Oke, kemudian kita kembali ke sini, kembali ke memahami
template ya. Jadi template itu ini saya ambil dari eJIMS. Nah, seperti ini. Harus diikuti ya, disebutkan artikelnya dari 6.500 sampai 7.000 ya. Fontnya seperti ini. Jadi tinggal diunduh aja di web jurnal ya. Jadi misalnya ini ada jurnal template ya, ini sebetulnya artikel template bukan jurnal template ya. Nah, ini tinggal diunduh aja ya filenya. Jadi filenya dalam format MS Word, tinggal kita kopas aja bagian-bagian artikel kita ke sini ya, sudah ukurannya sudah sesuai. Atau kalau di register jurnal itu juga kita klik sebelah sini ya. Itu. Jadi setiap jurnal biasanya punya aturan template yang berbeda-beda ya. Jadi nggak sama supaya kelihatan ini distingsinya ya. Nah, ini semacam ini. Nanti kalau kita melihat hasil yang sudah di layout ya, setidaknya kita itu memudahkan para layouter ya. Jadi kalau sudah sesuai template itu juga memudahkan editor, reviewer ya, nah, terutama layouternya ya. Jadi kalau sudah publish itu nanti akan dilihat seperti ini. Nah, kita tunggu loading dulu ya. Kita tunggu loading dulu. Jadi dengan template yang semacam ini hasilnya seperti ini ya, jadi sangat rapi, sangat bagus. Nah, ini nanti layouter yang akan menata. Tetapi kalau dari awal sudah dibuat seperti ini, seperti yang disarankan, itu sangat bagus ya. Oke, jadi memahami artikel template itu penting. Kemudian memahami author guideline ya, sesuai dengan petunjuk itu sangat penting ya. Nah, kemudian dari referensinya seperti apa yang dikehendaki, dan dari segi bahasa itu seharusnya sudah dicek Grammarly, di proofread dengan baik ya. Ya, jadi ini contoh Grammarly, ini contoh proofread. Jadi ada coret-coret seperti ini dari kerja proofreader ya. Ya, kemudian dari segi gambar-gambarnya ini resolusinya harus bagus, bukan print screen tapi juga resolusinya mungkin dari gambar yang bagus ya. Nah, ini juga sama yang ada di Web of Science yang di Scopus itu sangat menekankan itu. Jadi dari segi tata kelola itu harus bagus, dari segi bahasanya juga bagus ya, dan mengikuti template yang disediakan ya, disediakan oleh pengelola jurnal. Oke, demikian mungkin secara singkat ya, pentingnya memahami focus and scope ya, focus and scope, author guideline dan template dalam jurnal. Yang ini secara formal seperti itu, walaupun tetap intinya adalah bagaimana novelty-nya ya, kebaruannya, research gap atau rumpang penelitian, kemudian state of the art, theoretical contribution yang berdasarkan previous study. Jadi kalau dari awal sebuah artikel itu sudah menunjukkan ada kebaruan ya, walaupun presentasinya agak kurang tepat, referensinya masih kurang, itu masih dimaafkan ya. Jadi novelty, kebaruan itu adalah harga mati ya, sesuatu yang sangat diharapkan oleh pengelola jurnal. Nah, jadi ada dua hal yang seringkali menjadi rejection itu, tidak mengikuti template dan tidak ada novelty. Kalau dua ini diikuti, mengikuti focus and scope, author guideline, template jurnal, kemudian dari segi konten itu juga bergizi, referensinya ada kebaruan, maka ada harapan bahwa artikel Anda akan diterima di initial review. Kemudian setelah reviewer 1 dan 2 bilang yes dan yes, maka akan diterima. Kalau 1 yes 1 no, maka dicari reviewer yang ketiga yang akan menilai ya. Demikian, semoga upaya Anda sebagai author, perjuangan Anda akan berbuah hasil dengan baik, diterima, dipublish di jurnal-jurnal tujuan Anda, baik yang jurnal Sinta 1, Sinta 2, atau Sinta berapapun, atau jurnal di luar negeri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.